Perkenalan sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Sebab sudah ada di buku, nama Ang Wihai, panggilannya Wihai, panggilan paling singkat, Hai. Ya, saya tinggal di Singapura sampai sekarang, 18 tahun, kerja sebagai profesional di bidang teknologi informasi, udah 20 tahun lebih ya. Tinggal di Jepang dulu 7 tahun, ya anak-anak sama istri di Singapura semua begitu. Nah, tidak ada tanya jawab di sesi ini, tanya jawab di sesi grup ya. Jadi saya pemaparan materi aja, nanti saya keluarkan banyak sekali data, video, lalu saya coba kasih solusi, saya tidak akan curhat masalah di sini ya. Tidak curhat masalah, tapi memang masalah perkembangan teknologi itu karena saya praktisi, jadi saya mengikuti semua perkembangan terbaru. Tidak boleh lewat begitu ya. Meskipun tidak bisa mengikuti secara cepat sekali, tetapi kita ada tim begitu. Nah, banyak permasalahan dan dua kata kesimpulan. Seru sekali. Perkembangan teknologi itu seru. Seru luar biasa dan serem. Seru dan serem, kira-kira begitu ya. Nah, saya keluarkan banyak data, ya ada video, ini video yang pertama ya, ada suara ya, tolong suara di ini ya. Kunjungan saya ke Cina dalam 3 tahun terakhir lebih dari 5 kali. Dan kunjungan saya ke Silicon Valley 3 tahun terakhir ada kali 2 kali. Ada beberapa hal yang saya bisa kesimpulan dari perjalanan bisnis saya. Perusahaan besar seperti manufaktur dan heavy industry menggeser fungsi SDM atau labor force mereka ke tingkat 0. Kalau perlu tidak pakai buruh lagi. Untuk menggantikan skill worker ini mereka ganti dengan robot artificial intelligence. Perilaku buruh yang suka demo, banyak mengeluh, harus dididik, diajari, menjadi berkurang hingga 90%. Dan ini meringankan kerja bagian HRD. Ini ibarat mobil pakai kopling lalu diputuskan pakai otomatis. Itu menghilangkan lebih dari 40 bagian dari engine mechanical mobil tersebut. Selain lebih efisien di tenaga kerja, maka lebih kecil human error dan kecelakaan kerjanya. Karena kesalahan kerja yang menjadi kecil tersebut dan mesin yang menjadi lebih cepat tersebut, produksi bisa meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Teknologi AI, Artificial Intelligence, robotik tumbuh pesat 3 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan makin ngeri lagi pertumbuhannya. Industri garment, industri otomotif, elektronik, dan banyak lagi telah mengganti hingga 80% labor force mereka dengan teknologi dan sebentar lagi akan merambah Indonesia. Apa yang terjadi dengan tingkat pengangguran di Indonesia kalau hal itu terjadi? Hal ini cukup menjadi perenungan buat kita semua. Kepala kita langsung berkalkulasi, buat perhitungan karena 3 tahun yang lalu industri robotik ini belum secanggih sekarang. Apalagi ditambah dengan 5G. Kedepan jika ada 5G, robotik akan semakin maju pesat. Bagi perusahaan, walau lebih mahal sedikit investasinya atau kira-kira naik 20% dengan menggunakan robotik, namun karena perilaku manusia modern yang ribet cara berpikirnya, complicated, banyak ngeluhnya, banyak perusahaan besar menganggap lebih baik tidak pakai manusia modern yang terlalu banyak informasi di kepalanya. Pendapat saya 50% manufaktur di Indonesia dalam 3 tahun ke depan akan menggantikan semua dengan mesin. Indikasinya, sekarang semua manufaktur besar yang ada sistem mekaniknya pasti akan dirobotkan. Pengangguran pasti meningkat tajam. Dan bagi perusahaan besar, nggak peduli. Yang penting margin keuntungannya bagus dan bisnis berjaya. Lalu apa yang terjadi dengan SDM tersebut? Ya pengangguran lah pasti di mana-mana. Sebenarnya ada nggak sih yang mikirin solusinya ke depan bagaimana? Ya, sebenarnya ada nggak sih yang memikirkan solusinya ke depan gimana? Oh, ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, kita nggak bisa pulang ini. Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab. Ya, ini persoalan-persoalan begitu ya. Nah, kita landasi dengan bagian firman Tuhan dari Daniel pasal 1, 3-20. Karena ayatnya panjang, saya baca lompat-lompat begitu. Ya, sudah saya sediakan. Ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang kalimat-kalimat merah ini ya, kalimat-kalimat merah itu ini kata-kata kunci, nanti saya mau ulang.
Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Itu ada orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka ditulis, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Mesal, dan Asaya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintakannya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Kepada, saya lompat ya dari 8 ke 17, nanti saudara baca sendiri di rumah yang penuh. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan kepada siapa? Orang-orang muda itu, ya, Daniel dan teman-temannya. Allah memberikan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar, ke hadapan raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, memerlukan pengertian, ditanyakan kepada raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli. Semua berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi raja itu sedang cari penasehat, lalu kriteria-kriterianya itu dipasang. Nah, itu kalimat-kalimat merah, kata-kata merah tadi saya masukkan ke sini. Dicarilah orang-orang muda ya, yang tidak ada sesuatu celah, yang berhidup berintegritas, dicari pernah korupsi, pernah ini, tidak ketemu. Kalau dijadikan ketua KPK, ketua DPR, ketua MK, ketua ini, ya bersih, kira-kira gitu. Jadi penasehat hukum, penasehat bidang politik, penasehat bidang keuangan, dan macam-macam. Nah, dicari orang yang berintegritas, yang berperawakan baik, yang sehat, tidak sakit-sakitan, tidak mabuk-mabukan, yang memahami berbagai-bagai macam-macam itu. Hikmat, dia punya hikmat yang terintegrasi karena dia berbagai-bagai, yang berpengetahuan banyak. Dia seorang yang mempunyai wawasan luas, ngertinya bukan cuma itu aja. Tapi bisa diajak bicara masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ada satu ilmu yang dia pelajari sampai dalam. Bukan hanya ngerti secara luas, tapi dia harus mempunyai pendalaman satu ilmu tertentu, yang bahasa sekarang itu disebut ahlinya ahli. Pernah kata itu ya, ahlinya ahli, dia seorang yang expert, dia seorang yang spesialis. 6, orang-orang yang cakap untuk bekerja, cakap, terampil, punya karakter, profesional, dia rajin. Ya. 7, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Masih harus belajar bahasa.
kira-kira kalau di Singapura ya, saya hidup di Singapura, dia harus menguasai 2 bahasa internasional yang lagi dibutuhkan sekarang. Bahasa Inggris sama bahasa Chinese. Dia kemana-mana ngomong Inggris, ngomong Chinese, kira-kira begitu ya, 2 bahasa internasional yang dibutuhkan. Nah itu tantangan zaman Daniel. Lalu bagaimana sekarang? Ya, digitalisasi, merubah semua yang bisa dirubah, mengganti semua yang bisa diganti. Ya, dulu kan alat-alatnya kecil, obeng, catut, kira-kira gitu orang Surabaya ngomong, obeng, catut, palu, lama-lama nanti tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, manusianya yang diganti. Manusia pulang kampung sana, kira-kira begitu ya. Gitu. Yang bisa diganti. Nah, kira-kira rangkumannya itu seperti ini. Kalau saya orang IT, senangannya kalau presentasi pakai gambar-gambar supaya saudara langsung tangkap gambar, langsung ngerti gitu ya. Nah, ini garis linier. Linier itu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Garis linier itu ya jadi perkembangan itu lurus. Tetapi sejak ditemukan mesin uap, telepon, smartphone, internet, superkomputer, robotik, kecerdasan buatan, big data, macam-macam, langsung perkembangan itu naik ke atas. Cepat sekali. Tidak bisa ngejar, saya juga tidak bisa ngejar. Saya orang IT, karena perkembangan itu cepat, 1 hari saya harus membaca lebih dari 100 halaman. Dan itu masih belum selesai. Tiap hari ngikuti perkembangan. Mesti gini, mesti ngecek gini, itu cepat sekali. Ya, tidak bisa ngikuti. Nah, ciri-ciri orang yang hidup di daerah linier itu kalau buka toko jam 8 pagi buka, jam 4 sore tutup gitu ya. Padahal orang-orang yang hidup di era eksponensial itu tokonya online. Pembayarannya semua pakai digital begitu ya. Ciri-cirinya begitu. Lalu dia kalau buka Alkitab digital, bukunya buku digital. Anak saya sekolah di Singapura bawaannya iPad. Kertas sudah mulai berkurang, nulisnya di iPad, pelajarannya di iPad gitu ya. Nah, lalu sejak kena COVID, lalu orang-orang yang hidup di era linier, yang pakai Alkitab kertas, buku kertas, uang kertas, dia bingung. Ya, padahal kemajuan sudah sehebat ini. Jadi kena COVID, sesuatu yang hebat dipaksa untuk dia hidup di era linier. Orang yang di linier ini kebingungan. Aduh, tidak bisa gunakan ini, tidak bisa gunakan itu, namanya kena disruption. Goncang itu waktu kena COVID. Karena semua sudah digital, mereka tidak siap. Mereka kena disruption. Jadi yang betul itu orang yang ada di linier, guru-guru sekolah minggu, bapak-bapak, ya, para pedagang harus pindah ke atas. Ini zamannya. Saudara kalau enggak pindah ya saudara ketinggalan. Ya. Saudara kalau enggak pindah itu namanya shifting arm, itu naik mobil kecepatan gigi 1 cepat-cepat pindah ke 2, ke 3 gitu. Harus cepat-cepat pindah. Kalau enggak pindah ya saudara enggak relevan. Ya, kehadiran saudara di zaman anak-anak yang serba digital ini saudara menjadi tidak relevan. Kok kuno kira-kira begitu ya. Nah, ini ada video lagi, saya keluarin banyak data. Hari ini, bila dunia tanpa digital, bisakah kamu bayangkan? Atau keduanya terlanjur berjodoh? Coba kita lihat. Dulu, saat pertama kali mendengar lagu Jadikanlah Aku Pacarmu, Sheila on 7, kita masih setia dengan kaset pita kesayangan yang tetap diputar sampai pitanya kusut, atau kepingan CD yang sudah berbaret-baret. Tak terbayang kita mendengarkan lagu siapapun hanya dengan 1 kali klik lewat audio streaming. Dulu, setelah nonton petualangan Sherina di bioskop, keinginan menonton ulang cuma bisa dipenuhi dengan membeli atau menyewa DVD di rental. Tak terbayang kita nonton satu film berulang kali tanpa harus duduk manis di depan televisi. Cukup dengan smartphone yang menyimpan banyak opsi tontonan yang menanti diputar. Sesuai namanya, video on demand. Awal tahun lalu saat narasi merayakan 1 dekade mata najwa, pandemi COVID belum merambah Indonesia.
Tak terbayang ke depannya populasi kita diselamatkan oleh kemajuan teknologi. AI dan deep learning meningkatkan deteksi dan diagnosis COVID-19. Big data membantu pembuat kebijakan. Konsultasi dokter dilakukan jarak jauh dan vaksin bisa diciptakan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian. 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari, maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet. Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti. Para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru. Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya. Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi. Informasi akan mengambang di udara. Web akan muncul di dunia nyata bukan hanya di layar kaca. Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga, berandai-andai, dan tentu juga khawatir. Perubahan kadang memang menggelisahkan. Apakah kita bisa menyesuaikan? Atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital. Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki dan mengaplikasikan kemampuan digital dalam pekerjaannya. Proporsi itu jauh tertinggal dari Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, yang masing-masing ada di kisaran 60%. Jadi, ada satu pertanyaan dari masa depan. Apa yang hari ini bisa kita lakukan? Jadi ada pertanyaan dari masa depan, apa hari ini yang bisa kita lakukan? Ini kalau nggak dijawab lagi nggak bisa pulang ini ya. Banyak pertanyaan, banyak PR ini ya. Harus dijawab ini gitu. Nah, dunia masa depan ini dunia AI, kecerdasan buatan. Jadi teknologi pintar, komputer bergerak, komputer berbicara, komputer menjadi konsultan, bahkan komputer menjadi teman hidup. Perangkat lunak menggeser industri tradisional, itu udah sangat mewarnai zaman ini, begitu. Semua dibuat serba pintar, ya. Semua dibuat serba smart, bukan hanya smartphone, tapi ada smart watch, smart car, smart glasses, smart television, ya. Smartnya macam-macam dimasukin. Banyak konsumen yang tertarik pada jenis interaksi baru, teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan virtual reality, kacamata VR itu ya. Kecerdasan buatan ini mampu berinteraksi dengan objek tanpa membutuhkan layar smartphone sebagai perintahnya. Jadi saya bisa berinteraksi dengan komputer itu tanpa membutuhkan layar lagi. Saya bicara, komputer jalan. Saya berpikir, komputer langsung bekerja. Karena dia cerdas, dia mengerti apa yang saya instruksikan, begitu. Video lagi ya. Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Geoffrey Hinton yang dijuluki Godfather-nya AI mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Buat kalian yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir di semua platform sosial media.
dan hampir di semua software komputer. Contoh paling gampang TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan? Misalnya mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah. Karena dia dibantu AI. I can't believe this is a filter. This is what I look like in real life. Are you kidding me? Disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya salah satu algoritmanya disebut artificial neural network. Jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa nyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan pada taksinya Cina. Nggak ada orangnya, bukan mobil hantu. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuatkan musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. No freaking way. That's insane. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika nih. Langsung enter. Langsung dikerjain dong sama AI-nya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now change it so it returns it in base 64. Shut the Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menembak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. The AI then only looks at the brain, does not get to see the original image, and it's asked to reconstruct what it sees. Ini yang membuat Tristan Harris dan Ezra Raskin yang pernah membuat dokumenter Social Dilemma di Netflix baru-baru ini merilis video terbarunya berjudul The AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu? Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap berapa bulan. Yang mengerikan, ada prediksi bahwa di tahun 2045, AI akan sampai di titik singularitas. Artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia kalau disatukan. Itu yang membuat sebagian orang khawatir AI ini suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film. Elon Musk sendiri pernah nge-tweet, Deus Ex Machina. Entah apa maksudnya, tapi ini mengingatkan kita pada film Ex Machina. Film tentang robot cantik yang memiliki kecerdasan buatan yang pada akhirnya membunuh penciptanya sendiri. Dan menariknya, Ex Machina pun berasal dari kata yang sama yang diucapkan Elon Musk, Deus Ex Machina. Ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya Tuhan yang keluar dari mesin. Kata Deus yang artinya Tuhan dalam film ini dihilangkan seolah-olah menggambarkan bahwa di dunia AI, peran Tuhan tidak dibutuhkan lagi kalau manusia sudah mampu menciptakan mesin berkesadaran. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. Seperti nonton video hari ini. Nonton bioskop ya, seru ya. Jadi memang dunia teknologi itu seru. Saya ngikuti aja tergeleng-geleng saya. Padahal tiap hari makanannya komputer saya. Ya, seru dan serem. Dan orang-orang akan cenderung sudah tidak membutuhkan Allah lagi. Bahkan tidak membutuhkan manusia, begitu ya. Jadi kecerdasan buat ini lagi tren. Nanti di sesi selanjutnya saya bahas lebih dalam ini ya. Jadi adalah sistem komputer yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir. Dia bisa meniru kemampuan kita dalam berpikir, dalam belajar, dan membuat keputusan. Ya, dan itu bisa lebih cepat. Dikasih pertanyaan, dia bisa cepat jawab. Dan memang saya butuh kecerdasan buatan untuk pekerjaan saya. Ada pertanyaan-pertanyaan, saya butuh jawaban cepat. Ada persoalan-persoalan yang saya butuh jawaban dalam hitungan detik. Tanyanya kecerdasan buatan begitu. Ya, nah akhirnya banyak pemotongan karyawan ya, sampai 55.000 pekerjaan dipotong. Udah enggak butuh orang lagi sudah.
Kalau mesin bisa bekerja, ngapain saya harus bayar gajinya orang begitu? Kalau mesin bisa berpikir lebih cepat, mesin bisa berpikir lebih teliti, mesin bisa menyerap data lebih banyak, mesin itu tidak tahu capek, mesin itu tidak ngerti cuti, tidak pernah sakit, tidak pernah minta gaji, cuma listrik, ya tidak butuh orang. BT Group, penyedia layanan internet dan seluler terbesar di Inggris, akan memberhentikan hingga 55.000 pekerja termasuk kontraktor pada tahun 2030. Jumlah PHK ini menembus 40% tenaga kerja BT Group. Pengumuman PHK ini bersamaan dengan selesainya peluncuran jaringan fiber serta pengembangan perusahaan yang beradaptasi dengan teknologi baru seperti Artificial Intelligence atau AI. BT Group kini telah bertransformasi untuk membangun jaringan fiber nasional di bawah pimpinan Philip Jansen serta meluncurkan layanan seluler 5G berkecepatan tinggi. Jansen mengatakan setelah menyelesaikan peluncuran fiber optik hingga mengadopsi AI, BT Group akan mengandalkan tenaga kerja dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Menurut Jansen, langkah ini secara signifikan mengurangi biaya pada akhir tahun 2020 lalu. Ya, ini pergumulan saya juga. Saya punya anak SMA kelas 1 sama SMA kelas 3 ya. Jadi di Inggris sudah seperti itu, di Singapura udah tinggal menyusul. Ya, tinggal menyusul dampak-dampak dari semua perubahan ini. Ini video yang di Indonesia, mungkin saudara pernah lihat video ini. Agak panjang, jadi tidak saya selesaikan semua nanti video ini. Soalnya saya juga mewakili dari seusia saya. Saya sekarang usianya 26 tahun, jadi betul-betul kalau bicara soal pandangannya terhadap antara perguruan tinggi dan dunia usaha atau dunia wirausaha, kita betul-betul sekarang lagi di fase itu. Sebagai informasi saja bahwa kalau tadi pertanyaannya pimpinan, gimana sekarang kondisi anak muda, saat ini kita sebut sebagai useless generation. Artinya generasi yang useless. Mau cari kerja susah, membuka usaha juga susah. Namun demikian, peluang itu terbuka sangat lebar. Saya bisa berbicara bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih terbuka lebar kesempatannya karena apa? Saya lulusan D3 dan saya jadi orang pertama untuk memimpin Alibaba Channel Partner di ASEAN. Tapi saya hanya lulusan D3. Artinya pendidikan pada saat ini memang abu-abu. Saya direkrut Alibaba bukan karena D3-nya, tapi karena kursus saya ada di 3 negara. University of Michigan, Harvard Business School, sama di University of Virginia. Artinya dengan tadi kasusnya di Korea ada university bahkan sulit untuk mendapatkan mahasiswa, itu sudah tidak heran lagi. Kenapa? Karena dunia internasional sekelas Alibaba pun tidak pernah melihat background pendidikannya, tapi skill kitanya apa? Melalui kursusnya. Terjadi saat ini, kita punya startup, teman-teman HIPMI juga banyak mengelola teman-teman anak-anak muda. Bahwasanya fenomena yang terjadi adalah untuk perusahaan-perusahaan kita tidak lagi melihat background pendidikan. Maka kalaupun data menunjukkan ada 80% mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, mohon izin di slide nomor 6, itu sekarang bisa diperdebatkan antara ini jadi problem atau tidak. Yang terjadi adalah kesenjangan gap antara supply dan demand. Ya, bukan soal lulus kerjanya ini jurusan apa dan kerja di apa. Saya pernah riset di perusahaan kami pun 80% semuanya pasti beda jurusan dengan apa yang dikerjakan. Cuman yang perlu diketahui bahwa skill orang belum tentu dihasilkan dari jurusan kuliahnya. Dan bahkan tadi dengan fenomena supply and demand, contohnya kenapa kita ngambil kursus di Harvard, karena ada kebutuhan. Kebutuhan ketika memimpin ternyata butuh matriks yang dipelajari hanya di kampus itu. Maka kursusnya saya ambil itu. Sementara waktu kita di Indonesia itu anak-anak muda dipaksa untuk ngerti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Saya
ini faktual banget pimpinan, bahwa ketika kita datang ke kampus yang dipelajari akuntansinya masih standarnya seperti itu, saya bilang perusahaan semua sekarang sudah mungkin tidak akan perlu lagi akuntan ke depan. Saya hanya bayar aplikasi akuntan 500.000 sampai 1 juta sebulan sudah tercover semuanya. Artinya apa? Dari sisi supply-nya juga harus tahu bahwa demand-nya itu tidak membutuhkan lagi hal-hal seperti itu. Maka tadi sudah sangat betul sekali dari yang terhormat Kadin sudah menginstruksikan bahwa industri berkembang lebih cepat daripada pendidikannya. Ya, kalau kita ngelihat dari World Economic Forum memperkirakan tahun 2025 itu akan ada sekitar 85 pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin. Kalau kami di dunia usaha, di dunia bisnis akan lebih memilih mesin dibanding orang. Kenapa? Mesin tiap tahun harganya turun, orang tiap tahun demo minta naik gajinya. Mesin tiap tahun harganya turun, orang tiap tahun demo minta gaji naik. Logis kan? Kita tidak butuh orang. Karena kita beli mobil, baru dinaikin 1 hari langsung harga mobil turun, termasuk harga mesin. Begitu ya. Jadi memang logis, kalau kita tidak butuh orang, yang bisa dimesinkan ya dimesinkan, begitu. Nah dunia industri, saya dari dunia industri ya, saya praktisi IT, itu ke depan kombinasi digital manufacturing, smart production, IoT, AI, dan big data itu sudah mewarnai bahwa yang bisa dikasih kecerdasan buatan, kasih aja kecerdasan buatan, lebih murah. Tidak ada cuti hamil, ya, tidak pernah demo minta gaji naik gitu, ya. Dan bila perlu orang itu cuma satu aja tapi bisa merimut komputer di seluruh dunia. Nah itu kerjaan-kerjaan orang IT begitu. Saya merimut komputernya Jepang, komputernya Australia, komputernya New Zealand, Singapura, Indonesia, itu kerjaan-kerjaan saya gitu ya. Yang bisa dirimut, bila perlu di rumah aja. Jadi orang IT ini enak, udah enggak perlu terbang-terbang lagi seperti dulu. Di rumah ngerimut-ngerimut gitu aja, tapi butuh banyak monitor kerjaannya. Monitornya bisa sampai 4-3 begitu. Nah, revolusi industri pertama itu energi hidup diganti mesin. Dulu yang angkat barang itu unta, yang angkat barang itu kuda. Lalu diganti oleh mesin, yang angkat barang itu bis, truk. Nah, di revolusi industri keempat, bukan energi hidup yang digantikan oleh energi mesin. Sekarang itu pikiran manusia digantikan oleh pikiran mesin. Pikiran manusia digantikan oleh pikiran mesin. Digantikan oleh kecerdasan buatan begitu. Yang bisa diganti ya diganti. Gitu. Oleh sebab itu saudara, saya orang industri, saya kalau masuk ke dalam satu perusahaan, saya tidak menghitung banyaknya orang loh, saya serius katakan. Saya menghitung banyaknya mesin. Mesin yang canggih, software yang canggih, aplikasi yang canggih, saya cek, oh ini sudah layak IPO, dia sudah layak masuk ke pasar global, sudah layak ke saham, masuk bursa saham, kira-kira begitu. Kalau enggak, dia enggak layak, dia enggak bisa lebih besar perusahaannya. Buat apa saya ngitung orang? Ya, buat apa bagi saya ngitung orang? Enggak ada gunanya, karena itu bisa dikerjakan oleh mesin. Gitu ya. Makanya banyak pekerja-pekerja yang masuk ke Singapura agak susah sekarang. Kalau dia enggak benar-benar dia mempunyai keahlian tertentu, dia sulit masuk sekarang. Karena memang ada cara berpikir teknologis. Barang ini akan saya pakai kalau barang ini masih bisa diupdate dan diupgrade. Memorinya kalau bisa saya ganti, saya ganti. Softwarenya kalau bisa saya update, saya update. Kalau udah enggak bisa, ada barang-barang sudah waktunya udah enggak bisa. Apakah barangnya rusak? Tidak rusak. Handphone saya banyak di rumah, enggak rusak, tapi enggak bisa diupdate dan enggak bisa diupgrade. Ya enggak dipakai, begitu, enggak dipakai. Jadi ya dibuang. Saya punya handphone banyak di rumah, udah komputer, mau tak bagi-bagiin tuh kalau pelayanan memang ke ujung-ujungnya, gitu. Cuma WhatsApp aja, tapi enggak bisa buat kerja, begitu. Ya udah,
Buang. Nah, cara pandang teknologi ini adalah cara pandang manusia ke mesin. Tapi diterapkan manusia ke manusia juga sekarang ini. Manusia, engkau tidak bisa diupdate, tidak bisa diupgrade, engkau akan Saudara yang bilang, bukan saya yang bilang. Ya, saudara tidak bisa diupgrade dan tidak bisa diupdate dan diupgrade, saudara akan diganti. Dan ini yang menjadi pergumulan saya juga. Anak-anak kita ini gimana ke depan? Karena perkembangan itu cepat sekali. Cepat saya pun tidak bisa mengejarnya karena terlalu cepat. Dan anak kalau tidak berjuang untuk mengupdate diri dan mengupgrade diri, dia masuk dalam lingkungan masyarakat, dalam dunia industri, dalam dunia pekerjaan. Dugaan saya beberapa tahun ke depan, hasil-hasil binaan kita nanti kalau tidak dibina dengan baik, dia stres. Karena dia ditolak oleh masyarakat. Aku tidak bisa diupdate dan diupgrade katanya, begitu. Ya. Makanya manusia itu ketarik dalam 3 kutub, humanis. Humanis itu ya mendewa-dewakan manusia. Dihumanisasi, menonmanusiakan manusia. Manusia, kalau manusia tidak punya WhatsApp itu zaman sekarang masih disebut manusia enggak? Saudara, anak saudara tidak punya WhatsApp, masih dianggap manusia enggak? Itu tanda tanya loh sekarang ini. Manusia kok tidak ada handphonenya, gitu ya? Kok tidak ada nomor WhatsApp-nya? Itu kan kartu identitas digital katanya begitu. Nah, masuk ke dalam post-humanisasi, manusia superkomputer. Manusia itu kalau nggak dipasangi badan-badannya ini dengan alat-alat yang digitalnya serba canggih, itu bukan manusia, kira-kira begitu. Jadi kita ini ketarik dalam 3 kutub. Yang Tuhan sendiri mengatakan, manusia diciptakan sungguh amat baik, ya gini aja sudah oke, gitu loh, sudah baik, gitu. Nah, saudara coba lihat perkembangan di sini ya. Itu perkembangannya sangat cepat sekali, tetapi kenyataannya kecerdasan rohaninya itu tidak berkembang cepat. Padahal zamannya udah terbuka banget, tantangan semakin hebat, tapi kedewasaan rohani tidak berkembang cepat. Jadi ada sistem pertahanan rohani yang terancam serius di sini. Dengan kemajuan dan keterbukaan informasi. Serius banget ini ya. Saya udah seminar banyak kali, dan banyak gereja-gereja yang kehilangan pemuda, anak-anaknya, ikut pertandingan e-sport, udah enggak mau main musik di gereja, ikut ini, udah enggak sekolah. Wah, udah banyak itu yang kehilangan. Persekutuan-persekutuan pemuda mulai sepi. Karena hari Sabtu, persekutuan remaja mulai sepi. Hari Sabtu acara luar gereja lebih seru, begitu. Lebih seru. Nah, saudara kalau lihat perkembangan ini, ya, saudara tahun berapa lahirnya? Tahun berapa lahirnya ya? Nah ini Gen Alpha ini, teknologinya udah AI, sudah semakin canggih, ya. Lalu tantangannya ini, persaingannya, dulu persaingannya itu kita juara RT, juara RW, lama-lama juara nasional, lama-lama juara ASEAN. Sekarang persaingannya global. Global. Mengapa jadi persaingan global? Karena informasinya sudah informasi terbuka, persaingan terbuka. Nah, sekarang Gen Alpha dan seterusnya bukan hanya manusia bersaing dengan manusia, tapi dia bersaing dengan mesin. Di kantor saya itu ada 23 negara yang bekerja. Indonesia cuma saya satu aja. Macam-macam negaranya, kalau makan siang itu bahasanya macam-macam. Saya tidak ada lawan bicaranya bahasa Indonesia. Tapi ketemu dengan banyak orang macam-macam, saya jadi hafal. Selamat paginya orang India, selamat paginya, wah jadi hafal jadi. Ya, variasi gitu. Ngerti bahasa-bahasa mereka. Nah,
kebudayaannya. Kebudayaannya dulu kejawa-jawaan. Sekarang, sarange gitu. Udah global. Jadi kebudayaannya bukan hanya ada di onsite, tapi di dalam multiverse, di dalam dunia digital. Anak kita bermain game dengan orang-orang di seluruh dunia. Mainnya bukan onsite, udah online semua. Dia terpengaruh dengan bahasa-bahasa kotor di seluruh dunia. Tantangan ini saudara, dunia sudah dan sedang menuju kombinasi sistem meritokrasi dan persaingan global. Persaingan global itu adalah persaingan dengan standar internasional. Sertifikasinya harus sertifikasi internasional. Udah saya cari kerja di Singapura, meskipun lulusan master, ijazah saya itu cuman dilihat, saya lihat, ini ijazahnya Pak, cuman dilihat 20 detik. Tuh, wah, oh ya gitu. Padahal sekolahnya ngoyo sekali. Cuma di 20 detik. Karena apa? Bagi mereka ijazahmu itu lama. Perkembangan ilmu itu cepat sekali. Apa setelah kamu lulus, kamu belum belajar yang baru. Jadi kalau kamu tidak mengupdate diri dan tidak mengupgrade diri, ijazahmu dianggap tidak berlaku. Oleh sebab itu sekarang butuh sistem sertifikasi. Dan sertifikasi itu ada masa berlakunya. Makanya sertifikasi ini penting. Saudara masuk dalam dunia industri, dunia profesional, sertifikasimu apa? Keluaran mana? Kalau saudara ahli dalam finance, digital finance, akuntansi digital, saudara punya CPA, punya ACCA, punya ini, dicek semua. Lulusan S1-nya, ijazahnya mana? Hampir tidak ditanya. Tidak ditanya. Sertifikasinya apa? Keluaran mana? Ya, jadi persaingannya persaingan standar internasional, negara-negara di seluruh dunia, bukan di Salatiga, seluruh dunia, dia harus menjadi satu kekuatan pasar. Dulu kita jualan bakso cuma saingan sama jual bakso sebelah. Sekarang seluruh dunia. Semua aspek kehidupan dipaksa mengikuti standar global. Ya, dari produk, barang, jasa sampai gaya hidup. Nah, meritokrasi itu menempatkan orang memiliki spesialis, keahlian tertentu, prestasi, kualitas, mampu dipercaya. Ini saya ngomongnya ini rangkuman zaman Daniel kemarin ya. Zaman Daniel kan dicari sistem meritokrasi itu. Tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, nggak ada suap. Kalau kita punya kemampuan tertentu, keahlian tertentu, kita akan ditarik. Dicari-cari bahkan. Gitu. Makanya anak saya sekolah di Singapura tiap hari kan mereka hormat sama benderanya Singapura. Ada upacara bendera. Kami menghormati sistem meritokrasi. Kami tidak memandang warna kulit, kami tidak memandang agama, kami tidak memandang bahasa. Tapi kami memandang orang itu dari kualitas cara berpikir dan karakter. Itu anak-anak Singapura sudah diajarin tuh. Dia tahu tuh meritokrasi. Kamu tahu dari mana meritokrasi? Tiap hari upacara benderanya ngomong gitu kok. Kami tidak boleh membedakan orang berdasarkan agama, warna kulit, warna rambut, dan macam-macam. Kami hanya melihat kualitas cara berpikir dan karakter orang tersebut. Ya, itu sudah diajarkan. Jadi memang kita akan menghadapi global competition. Bukan hanya persaingan manusia dengan manusia, manusia dengan mesin. Sebab itu diperlukan global kompetensi. Kemampuan global. Itu kalau zamannya Daniel, dia harus menguasai bahasa orang Kasdim. Diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bahasanya macam-macam sudah diajari. Dia harus bisa berwawasan luas, mengerti berbagai-bagai hikmat, mengerti kedalaman ilmu tertentu. Itu orang-orang muda yang dicari itu. Ya, juaranya bukan juara kampung. Apakah ini jadi ancaman atau peluang? Bagi yang tidak mau belajar jadi ancaman. Tidak cepat belajar, tidak mengembangkan diri, hidup tanpa arah dan tujuan itu jadi ancaman.
peluang bagi yang mempunyai kemandirian belajar seumur hidup ini mesti ditekankan ke anak. Semangat mengembangkan talenta, cepat belajar, berkarakter kuat dan menemukan tujuan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Ini mesti dibangun poin-poin ini ya. Perkembangan ilmu pengetahuan itu terus maju. Selesai kuliah belum berarti kita selesai belajar loh. Mesti ditanamkan karakter ke anak. Just do your best, enjoy with your learning journey. Lakukan yang terbaik terhadap semua yang akan kamu pelajari seumur hidupmu. Gitu ya. Ya, ada kalimat kunci situ, kemandirian belajar. Sekarang anak-anak Singapura dilatih mandiri belajar. Ini tak kasih bahannya. Cari sendiri di internet. Setelah kamu cari di internet, kamu melatih dengan searching dan macam-macam, kamu presentasi. Dia sudah diajari meresearch, dia sudah ajari membuat satu paper, satu makalah, dia mengkonsepnya sendiri, lalu disajikan kepada guru. Nah, besok-besok itu yang dia hadapi. Dia harus mandiri mencari ilmu. Mandiri cari ilmu. Seperti itu digital mindset. Cara berpikir kita tentang dunia digital harus dirubah. Bahwa memang teknologi itu penggunaannya nggak mungkin dihindari. Nggak mungkin saudara menyepelekan teknologi. Teknologi seperti listrik, nggak mungkin saudara menyepelekan listrik. Nggak ada listrik, langsung tutup ini. Dunia perdagangan bubar. Teknologi itu membantu aktivitas manusia. Teknologi tidak berdosa. Makanya teknologi itu di tangan orang baik atau di tangan orang jahat. Kalau kita mendidik anak-anak kita, menggembalakan anak-anak kita, dia tidak diberikan kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi, maka berarti kita sedang berhadapan dengan anak yang canggih teknologinya, tapi dia melawan Tuhan. Itu bahaya. Gunakan teknologi itu ya, untuk hal-hal yang bukan duniawi. Duniawi itu adalah melakukan segala sesuatu untuk aku, untuk kemuliaanku, untuk kesenanganku. Game itu untuk aku, pornografi untuk aku, teknologi untuk hiburanku, untuk ku. Itu yang dihadapi anak-anak kita semua. Tapi gunakan teknologi untuk hal-hal yang rohani. Untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan, untuk belajar bagi Tuhan. Makanya gunakan teknologi itu untuk belajar. Banyak sekali bahan pelajaran di internet. Tidak ada orang bodoh zaman ini. Kalau sampai anak-anak kita bodoh, saya khawatir. Orang tuanya itu yang sebagai motivator anak. Orang tua itu kan motivator ini ya. Motivator level keluarga. Saya khawatir orang tua sebagai motivator anak, ya dia mempunyai kemampuan parenting yang lemah. Tidak ada anak zaman ini sekarang bodoh. Dulu zaman saya sekolah adanya cuma papan tulis, isinya cuma ada papan tulis cuma itu aja. Sekarang di dunia digital kita bisa mendapatkan segala macam ilmu, mau gratis yang mau bayar. Saya dapat sertifikasi macam-macam, hampir semuanya gratis. Saya belajar ini macam-macam, hampir semuanya gratis. Ada link-link untuk pelajaran macam-macam sampai kita mau sampai mati pun tidak selesai belajarnya. Terlalu banyak yang bisa dipelajari. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak bodoh ya. Di zaman keterbukaan informasi nggak ada yang bodoh. Gunakan teknologi itu untuk berkarya. Berkarya. Banyak orang-orang kaya di dunia ini, yang nomor 1 orang IT. Nomor 2 orang IT. Nomor 3 yang kaya orang IT. Nomor 4 orang kaya orang IT. Sampai karyawan-karyawan penerima gaji yang paling besar nomor 1 orang IT. Nomor 2 orang IT. Dan seterusnya. Saya kasih kesimpulan, nggak ada orang miskin zaman ini. Kalau sampai anak-anak kita miskin, berarti motivatornya yang nggak ngerti parenting. Ya, kalau ya sudahlah,
mungkin kita lahirnya miskin, itu bukan salah dia. Kalau dia matinya miskin. Motivatornya, ya, parentingnya lemah. Mau belajar apa aja itu banyak sekali. Saya ini ngajari desain digital, ngajarin programming ke anak, ngajarin musik, ngajarin coding macam-macam. Saya enggak berhadapan dengan anak itu 24 jam karena saya juga sibuk. Sibuk kerja, sibuk pelayanan, bersih-bersih rumah. Rumah saya enggak ada pembantu ya. Saya ngepel-ngepel sendiri. Besok mau ke Salatiga, udah pel semua. Mesin cuci sudah beres semua. Makanan sudah siap, kulkas penuh. Tak tinggal ya, nanti pulang tak penuhin lagi. Saya kerjakan beres semua loh. Pagi-pagi bangun nyapu. Habis nyapu pergi ke airport. Mau ke Salatiga. Sibuk, saya juga sibuk. Kan sibuk, anak saya kasihin link. Ini nak belajar desain digital. Ini belajar codingnya. Ini belajar programmingnya. Setelah kamu belajar sendiri, nanti kita berhadapan muka sama muka. Kamu belajar apa, jelaskan ke papa. Jadi belajar mandiri. Dia belajar mandiri, belajar searching sendiri, belajar untuk mengupdate diri sendiri. Yaitu yang kamu harus lakukan seumur hidupmu. Lakukan dengan kemandirian, pelajaran seumur hidup. Pak, ada masuk. Nggak ngerti Pak ini Pak. Coba kamu tanya ChatGPT ya. ChatGPT jawabnya apa? Ya. Gitu. Jadi gunakan teknologi yang untuk berkarya. Nggak ada orang miskin zaman ini. Sorry ya, saya ngomong keras ya. Kalau sampai anak-anak kita miskin besok itu, sampai anak-anak kita bodoh besok. Berarti kira mengarahkannya kurang baik. Kita tidak bisa mengontrol perkembangan ChatGPT, teknologi AI, dan mungkin lah. Enggak mungkin. Nanti ini tak bahas di sesi selanjutnya ya. Juga enggak mungkin kita. Yang bisa kita lakukan adalah menguasai diri. Kita tidak bisa menguasai sana, kita menguasai diri. Dengan memanfaatkannya untuk berkarya. Ya, gunakan. Bisa desain ini, itu semua dengan bantuan kecerdasan buatan. Hebat ya Pak, bisa gini, bisa gitu kata dia. Wah bisa gini, iya sekarang kamu buat gini. Ya saya cuma mengarahkan aja. Tapi dia sudah terbiasa punya mindset bahwa teknologi itu untuk belajar dan berkarya. Bukan untuk main game, nonton pornografi. Saya menanamkan mindset ke mereka, termasuk sekolah, bahwa iPad ya, karena teknologi bisa untuk belajar. Saat teduh saya, ibadah keluarga saya, semua pakai handphone. Wow, saya pakai Rick Warren. Buka, ayo kita baca renungan hari ini, gitu. Semua pakai handphone. Karena saya mau menanamkan ke dia, dunia digital itu dunia belajar, dunia berkarya, bukan dunia nonton pornografi dan game. Jangan sibuk menghabiskan waktu di dunia game dan nonton pornografi, mau jadi apa? Jadi menguasai diri. Ini kalimat-kalimat ini ya dampaknya luas ya. Saudara nanti pancing saya di sesi selanjutnya untuk saya tanya jawab supaya saya banyak sharing. Tidak bisa saya tampilkan semua, cuman ini kesimpulan-kesimpulan aja. Gunakan teknologi secanggih-canggihnya dan mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Oh canggih, semakin hebat, nggak apa-apa. Tapi tetap menggunakan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus maksudnya. Ya, jadi dulu kalau cari materi mesti buka-buka buku. Sekarang itu langsung ketemu di sumber-sumbernya dalam hitungan detik. Dulu buku-buku IT ya, tiap tahun ada versinya. Sekarang udah enggak ngeluarin versi tiap tahun. Versinya tiap hari. Saya mengikuti perkembangan itu, Microsoft punya perkembangan setiap hari itu 50. Wih, 50 itu rumitnya amit-amit. Mesti baca. Gitu. Tapi tetap andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh nyiapin bahan
bahan-bahan sekolah minggu, pakai kecerdasan buatan, oke aja. Tapi tetap mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Karena kecerdasan buatan itu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika saudara mendapatkan bahan dari internet, itu tetap iman saudara, kedewasaan iman saudara itu yang menilai itu semua, bukan komputer. Gunakan teknologi sehebat-hebatnya untuk melayani Tuhan. Asalkan Anda masih bisa menyembah dan mengasihi dengan Yesus dengan segenap hati. Ini kalimat-kalimat kunci ya, dampaknya ini banyak ya. Hebat Pak, gini silakan. Tidak usah dihindari. Gunakan, kalau kita tidak menggunakan teknologi sehebat-hebatnya, maka orang yang di luar sana akan menggunakan teknologi sehebat-hebatnya untuk merusak umat Tuhan. Dan dia akan merusak dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada waktu kita menggunakan teknologi sehebat-hebatnya, ya, asalkan kita masih bisa menyembah dan mengasihi Yesus, ya gunakan, tidak apa-apa. Kalau udah tidak bisa, buang itu teknologi. Ini implikasi dari perkataan ini banyak saya tahu. Nanti banyak pertanyaan di sini. Jadi bukan hanya pandai, terlebih penting adalah bijaksana. Nah, untuk menjadi orang pintar zaman ini, bisa cepat. Bisa cepat dengan banyak bantuan teknologi. Tapi kebijaksanaan itu butuh waktu. Engkau butuh mengalami langkah demi langkah. Butuh hubungan dengan Tuhan yang lebih intim. Kepandaian itu menggunakan otak. Kebijaksanaan itu menggunakan iman. Kesalahan-kesalahan orang tua, dia ngelesin anaknya matematika ini. Hanya membuat otak pintar. Tapi dia tidak memberikan makanan rohani yang baik. Sehingga kita besar, anaknya pandai, betul, tapi kebijaksanaannya tumpul. Udah pinter jadi gubernur korupsi. Banyak itu. Apakah Indonesia kekurangan orang pintar? Tidak. Apakah Indonesia tantangannya negara korup? Iya. Nah, coba amati bidang kecakapan anak-anak kita ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah kutunjuk Bisalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi. Allah yang memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan lembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan, dalam bidang teknologi, dalam bidang keuangan, dalam bidang ini, bidang itu. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamat dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Allah memberikan keahlian, pengetahuan. Bukan kepada mesin, tapi pada manusia, kepada anak-anak kita. Anak-anak saya lesin macam-macam. Yang saya bisa ajarin sendiri, saya ajarin sendiri. Sejak kecil dilesin piano. Tidak jadi. Sudah habis duit banyak, tidak jadi. Kalau di kamar mandi dia senangnya buka suara, nyanyi. Kamar mandi ditutup tuh jendela semua. Dia nyanyi gitu. Habis itu bangun tidur, nyanyi lagi. Jadi saya mulai ngerti. Kelihatannya dia punya bakat nyanyi, punya talenta nyanyi yang harus dikembangkan. Oke, les nyanyi. Saya orang Indonesia, dulu hidup di kampung, pikiran saya masih kuno. Nyanyi aja kok bayar. Papamu dulu nyanyi di sini tuh, nyanyi seenaknya sendiri ya enggak bayar.
Jadi pikiran saya itu nyanyi kok dilatih ya. Tapi akhirnya memang benar, ditarik suara ini, wih. Saya datangin guru dari Australia. Bayarnya mahal. Tapi memang benar. Udah sekian lama suaranya bagus. Udah dilatih. Begitu ya. Terus dilesin gitar, lesin biola, les ini, les coding, les ini, les ini, les ini, les ini. Saya berusaha mencari talentanya, berusaha cari bakatnya. Dicoba satu-satu. Ya. Satu lagi, senengannya ke dapur, bantu saya. Montong-montong ini, Pak besok masak apa? Wah ini bakatnya masak ini. Ya, oke, les masak. Tapi Papa mau kamu dapat sertifikasi. Bukan hanya sekedar bisa. Sertifikasi. Sertifikasimu itu yang nanti diakui. Begitu. Jadi memang harus mengembangkan talenta sejak dini. Kalau semakin ketemu lebih cepat semakin baik. Skill-skillnya dikembangkan. Ya. Jadi kira-kira rangkuman dari kitab Daniel itu kira-kira seperti ini. Coba bangunlah satu pengetahuan yang luas. Ya, mempunyai berbagai-bagai ilmu, berbagai-bagai hikmat. Coba bangunlah satu kedalaman keahlian. Kamu ngertinya apa sih? Ngerti semua, gak mungkin. Saya orang IT, bidang keahliannya masih cabang-cabang loh. Mau mendalami ini, mendalami itu. Kalau dalam kitab Daniel tadi katakan, menguasai bidang ilmu tertentu. Coba dia harus belajar tentang hikmat Tuhan. Christian wisdom. Ini orang yang dicari. Orang kalau bisa seperti ini, Daniel modern, itu anak didikan kita. Dia mau hidup di negara mana aja, dia akan jadi berkat. Karena dia menguasai bahasa, dia mempunyai wawasan luas, dia mempunyai keahlian, dia mempunyai kebijaksanaan iman. Bangun ini butuh waktu, bukan cuma balik tangan ya. Ini yang saya lagi kerjakan ke anak-anak saya juga. Gitu. Jadi saudara, karena perkembangan ini terlalu cepat, jangan berpikir untuk jadi yang terbaik saja. Jadilah yang berbeda. Anak saya dulu sering juara. Karena sering juara, bapaknya dipanggil sama Menteri Dalam Negeri Singapura. Foto sama Menteri Dalam Negeri Singapura, dikasih duit anak saya, karena juara. Hampir tiap tahun. Ini udah 2 tahun saya enggak dipanggil. Enggak dipanggil. Saya sih enggak tanya sama anak ya. Masa saya mau tanya, papamu dulu tiap tahun dipanggil Menteri Dalam Negeri. 2 tahun ini kok enggak dipanggil, kenapa? Enggak tanya saya. Tak biarin. Tapi saya tahu alasannya. Di Singapura itu SMA kelas 1, pemerintah Singapura itu mendatangkan siswa-siswa dari seluruh dunia. Dikasih beasiswa. Siswa dari Indonesia yang juara 1 Semarang, juara 1 Jakarta. Ayo sekolah Singapura, tak kasih beasiswa. Jadi di sekolah anak saya, kedatangan siswa top nomor 1 di Vietnam, top nomor 1 dari China, top nomor 1 dari Korea, top nomor 1 dari macam-macam negara. Enggak juara lagi saya. Enggak juara lagi. Enggak juara lagi udah. Saingannya sudah internasional, sudah global competition, udah persaingan global. Kenapa kamu kok juara 10? Iya Pak, itu yang dari Cina Pak. Matematikanya 9. Matematikamu berapa? 8. Aduh, cuma beda 1 ya. Yang dari Cina, les apa? Enggak les apa-apa, Pak. Orang tuanya cuma di Cina. Kamu les apa? Saudara kalau 5 jari ini kurang nyebutin lesnya anak saya itu. Les ini, les ini, les ini, les ini. Papa enggak mau kamu cuma belajar matematika, kamu pengen juara 1. No. Juara 1, juara 2 itu terbaik dan baik. Beda-beda tipis. Kalau mau menanamkan skill di anak, bangun skill yang
yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Supaya dia bisa terintegrasi. Ngerti coding, ngerti desain, ngerti musik, ngerti ini, ngerti, jadi pikirannya itu terintegrasi. Itu yang berbeda. Sana cuma ngerti matematika, kamu punya pikiran hikmat yang terintegrasi. Itu bahasanya Daniel begitu ya. Itu. Kalau main biola luar biasa sekarang. Kalau main gitar luar biasa dia. Nyanyi. Gurunya dari Indonesia kok. Sebab guru yang dari Singapura bayarnya mahal. Sejam 2 juta. Duh. Kena COVID, zamannya Zoom, ganti guru Indonesia. Murah. Sebulan 500 ribu. Pakai Zoom. Tapi bagus gurunya ya. Udah kamu les aja sampai gurunya capek. Papa masih kuat bayar. Kalau kamu les di Singapura sampai gurunya capek, Papa nggak kuat bayar. Mau les apa lagi? Tinggal ngomong. Pokoknya gurunya dari Indonesia ya. Oh ya les ini, les itu. Guru drum. Guru ini, guru desain dari Indonesia semua. Gitu. Jadi gini saudara. Coba jadilah yang berbeda. Nggak juara satu, nggak apa-apa nak. Tapi kan kamu berbeda. Ya, berbeda. Jadi coba berpikir eksponensial, berpikir eksploratif, mencari bahan sendiri, meringkas sendiri, mencari kata-kata kunci sendiri di dalam dunia internet. Lalu berpikir simultan, nanti berpikir simultannya sebentar lagi ya, berpikir inovatif, berpikir kreatif menjadi berbeda. Jangan yang di sini. Cuma itu aja mikirnya, linear, majunya nggak cepet. Mikirnya step by step, rutinitas, monoton. Orang-orang seperti ini udah ketinggalan zaman dia. Ya. Jadi berpikir simultan. Contoh berpikir simultan itu gini. Dia berpikir fokus dan luas. Berpikir fokus dan luas. Ini saya kasih mendesain baju ya. Jadi berpikir luas itu zoom out. Saudara tahu kalau di HP, kalau diginikan layarnya, itu dia jadi, saudara bisa melihat semua. Kalau digedein layarnya, saudara hanya fokus kepada satu tertentu. Jadi kalau saudara mau melihat kantongnya aja, saudara harus zoom in supaya saudara fokus ke sini. Saudara kalau mau lihat semuanya, saudara harus zoom out. Kira-kira bisa bayangin ya di handphone ya. Aku pengen lihat matanya aja. Saudara gedein itu, akhirnya kelihatan matanya aja. Jadi mikirnya simultan. Kadang-kadang kita itu perlu mengajar anak berpikir seluruhnya. Hidup kita itu didesain demikian rupa, secara keseluruhan, Tuhan memberikan talenta, Tuhan ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, engkau harus kembangkan. Ya. Lalu bagian-bagian tertentu di dalam hidupmu harus mulai ditingkatkan. Ada yang perlu difokusin ke dalam bahasa. Nah, sekarang ini zamannya globalisasi. Lihat di kantornya apa itu. Ada 23 orang negara. Kalau kamu bahasa Chinese-nya tidak kuat, kamu tidak bisa masuk dalam persaingan global. Ya ini bapaknya ngomong gini, tapi saya jujur aja, bahasa Chinese saya juga kacau balau. Tidak bisa, kosong. Cuma tantangan dunia sekarang bahasa Chinese sama bahasa Inggris. Saya lulusan Jepang ya. Jadi bahasa Jepang, tesis saya dalam bahasa Jepang, sekolah teologi dulu dalam bahasa Jepang, belajar Yunani, Ibraninya pakai bahasa Jepang, khotbahnya pakai bahasa Jepang, konselingnya pakai bahasa Jepang. Mumet kepala. Ya, mumet kepala. Sekarang anak saya ya sudah, pokoknya kamu bahasa Chinese asal lulus aja. Oke, asal lulus saja. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang harus kamu kuatin. Harus coba berpikir cara berpikir terstruktur. Cara berpikir struktur itu saya melatih dia pakai program. Belajar coding, belajar ini supaya cara berpikirnya itu struktur.
Sekarang kamu sudah mengerti cara berpikir struktur, kamu harus belajar cara berpikir acak. Main catur sama saya. Saya tahu catur itu membuat orang cerdas juga karena dia berpikir acak. Berpikir struktur, berpikir acak. Yaitu kehidupan kita. Tambah satu ya, berpikir teologis. Top udah. Jadi ada fokus-fokus tertentu yang harus kita kuatin. Tetapi kita harus juga memikirkan secara keseluruhan panggilan hidupmu, nak. Tiap hari ada ibadah keluarga, saya selalu mendoakan anak-anak. Supaya dia mengerti panggilan hidupnya. Menuntaskan misi hidup yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau dia sudah ngerti visi hidupnya, dia akan kerjakan itu sampai tuntas. Meskipun berbagai macam godaan dan tantangan. Ya. Ini langkah-langkah praktis semua ya. Langkah-langkah praktis semua. Jadi nanti jangan protes sama saya, Bapak ini cuma ngomong tok, gak ada solusinya. Ini langkah-langkah praktis ya. Jadi bangun skill. Itu ada kata plus, ditambah bangun knowledge. Tambah plus, bangun talenta. Ikut pelayanan, nak. Supaya kerja timmu terbentuk. Kamu ngerti manajemen, ngerti belajar leadership. Masuk dalam teamwork, ngerti cara nyusun program. Papamu juga pelayanan dulu seperti itu. Nah, knowledge-nya harus dibangun. Bukan hanya skill, tapi kamu punya keahlian tertentu. Dan itu yang harganya mahal. Papamu nggak bisa beli rumah buatmu. Tapi kalau untuk pendidikan, papamu punya dana sekuat-kuatnya. Bangun talentamu, nak. Harus cepat. Apa? Aku tuh nggak ngerti sukanya apa-apa. Kalau kamu nggak ngerti sukanya apa-apa, kalau kamu nggak tahu sukanya apa, nggak ngerti talentamu apa, papa yang tentukan dulu. Kerjakan apa yang ada. Kalau besok kamu sudah tahu, kamu mau pindah lagi nggak apa-apa. Yang penting kerjakan apa yang ada, jangan sampai nol. Saya ajarin coding, programming. Saya berharap ada perubahan cara berpikir ya, cara berpikir struktur dan macam-macam ke anak gitu. Ada gunanya semua. Nanti dipakai, udah masuk sekolah, udah kepake ya. Ada gunanya semua. Jadi jangan nol. Aku nggak tahu Pak mau apa, Pak. Kalau kamu nggak tahu bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa loh. Nanti papa yang nentuin. Sampai kamu sudah tahu baru kamu boleh ganti, terserah. Nah, itu ada multiply kali. Jadi semuanya ini dikali ya. Dikali seberapa besar usaha anak untuk mau berjuang mengembangkan itu semua. Effort. Para ahli mengatakan, untuk menjadi ahli itu kira-kira butuh waktu 10.000 jam. Kalau satu hari itu 3 jam, berarti 1 tahun itu 1.000 jam. Untuk mendapat 10.000 jam, kira-kira butuh 10 tahun. Itu pun masih tergantung talenta anak. Kalau dia sudah ngerti talentanya, udah tahu bakatnya, tidak sampai 10 tahun, 3 tahun udah jadi. Saya ngomong sama anak, 3 tahun ke depan, kamu jadi. Butuh usaha keras. Cuma 3 tahun aja. Mau lebih hebat, lebih dari 3 tahun. Dan memang udah kelihatan. Lalu dikasih aktivitas-aktivitas. Ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Supaya dia punya challenge, punya kesempatan untuk dalam tanda petik bertarung. Suka drum. Udah, kamu ngiringi di gereja ya. Malu, Pak. Nanti takut salah. Kamu ngiringi yang pertama, sama ngiringi yang ke-10, itu hasilnya beda loh. Papamu dulu enggak ngerti gitar tak pegang kayak gini-giniin aja. Sama ngintip-ngintip sana ya enggak apa-apa kok. Nanti ke-10 baru lebih baik. Ya sudah, tapi punya dilatih kepercayaan diri. Tampil menjadi lebih baik. Itu butuh multiply, kesempatan-kesempatan. Nah, baiknya pendidikan di Singapura begini. Anak itu dikirim tiap tahun ke luar negeri, dibiayai sama pemerintah. Ikut
pertandingan paduan suara, berangkat sana, ikut ini, berangkat sana. Anak saya dikirim ke Hong Kong hanya untuk tanding nyanyi. Enggak bayar bapaknya. Kalah ya? Enggak apa-apa kalah. Yang penting kamu punya pengalaman tempur. Enggak apa-apa kalah. Enggak apa-apa. Enggak perlu juara terus. Tapi punya kemauan maju itu penting. Ya itu hasil yang diharapkan ya. Ya itulah hasil yang diharapkan. Jadi kepintaran itu adalah cara masuk ke dalam tempat kerja. Tapi karakter, daya juang, ini persis kita Daniel tadi ya. Karakter, daya juang, ketekunan, keuletan, kerajinan, tanggung jawab. Itu modal kita bertahan dalam suatu pekerjaan, bangun karakter. Bangun karakter ya. Bahkan karakter, ketekunan, keulitan, kedisiplin, kesabaran, tahan uji, kejujuran, itu mengalahkan orang pandai. Saya, bapakmu dulu enggak juara kok di sekolah. Oh juara, 10 dari belakang. Ya, saya juara 10 dari belakang. Enggak ada yang bisa dibanggakan dari nilai saya. Bahasa Inggris saya dapat 3 kok. Dapat 4, sorry. Sebab waktu dapat 4, bahasa Inggris, kenapa aku dapat 4? Dapat 4, halo. Saya aja yang dapat 4. Dapat 4 gurunya ngomel. Itu guru bahasa Inggris. Wihai, raportmu bahasa Inggris itu tak kasih 4. Kenapa? Kalau dikasih 3, biar matematikamu 8 kamu enggak naik. Jadi kasih 4 aja supaya naik. Harusnya 3 loh. Gurunya ngomong tiap hari bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Saya enggak suka bahasa asing. Ngomong tiap hari, I love you, I love you. Ini guru ngomong tiap hari kok I love you terus. Telinga saya ini kalau dengerin bahasa asing itu agak susah. Ngomongnya tuh all of you. Dengernya, I love you. All of you, all of you. Apa kok I love you terus ya? Amit-amit ya. Tapi memang di dalam segala keterbatasan saya, karakter itu yang membentuk saya untuk maju. Mantan ketua pemuda di gereja Surabaya. Ikut pelayanan ini, pelayanan itu meskipun saya bodoh, meskipun tidak hebat-hebat banget, tapi karakter, daya juang. Saya sekolah di Jepang semua dari nol. Tidak suka bahasa asing. Sekarang khotbahnya pakai bahasa Jepang loh. Kerjanya pakai bahasa Inggris. Karakter, keuletan, kerajinan, itu penting. Jadi saat ini kita berada dalam era informasi. Siapa yang bisa bertahan dan berkembang dalam era informasi adalah mereka yang terus selalu menggali informasi, menambah informasi, memperkaya diri dengan informasi, mengerti informasi, mendalami informasi. Ya, zamannya era informasi, bukan era duit, bukan era modal. Dulu industri ketiga itu era modal. Siapa yang punya duit menang. Sekarang siapa yang punya ini menang dia. Kasih contoh ya, sudah kasih peringatan 3 menit. Ini setelah saya kalau nggak salah masih ada 10-15an slide. 15an slide ya. Singapura itu enggak punya sumber daya alam. Enggak aja pertambangan, perkebunan, perikanan, perhutanan, peternakan, enggak ada semua. Kosong, tanahnya cuma tanah. Karena Singapura itu dia enggak punya sumber daya alam, kerjaan orang Singapura dia harus pakai otak. Dia konsultan hukum, hubungan internasional, konsultan keuangan, konsultan teknologi, konsultan ini, konsultan ini. Wih, kerjaannya konsultan tapi level internasional. Itu konsultan di bidang medis. Ke dokter Singapura, dokternya ngomong 3 menit, 3 juta. Itu udah diwaktuin semua ya. Karena diomongkan itu konsultan itu. Gitu. Jadi harus menguasai ilmu. Kalau enggak dibuang. Ini yang dihadapi Daniel dulu. Gitu. Cuma yang saya mau tanamkan kepada saudara. Saya lompati beberapa slide.
Ini ada guru-guru sekolah minggu, guru-guru SD, guru-guru SMP gitu ya. Kesimpulan dari 2 menit ini adalah begini. Guru SD saya dulu nggak ngerti kecerdasan buatan, megang komputer juga nggak pernah, nggak punya komputer, nggak ngerti handphone, ngertinya cuma televisi. Televisi masih puter-puteran gini, bukan remote-remotean gini ya. Bukan seperti remote saya bisa gini, bisa gitu, bukan. Itu guru SD saya. Bahkan sampai guru SD saya meninggal, dia nggak ngerti perkembangan yang sehebat ini. Apa yang guru SD saya lakukan? Wihai begitu masuk sekolah, pagi-pagi udah diajak doa. Diajak renungan semua murid. Renungan harian. Selesai pelajaran, berdoa, renungan lagi, pulang. Pagi renungan, siang renungan, pulang. Itu yang diajarkan tiap hari. Hampir seluruh materi pelajaran, matematika, IPA dulu, istilahnya IPA, IPS, bahasa daerah, Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Botongo, itu lupa saya. Lupa semua. Tetapi yang tidak saya lupakan sampai sekarang, firman Tuhan yang ditabur setiap hari oleh guru-guru SD termasuk guru sekolah minggu saya. Dan itu yang menuntun saya sampai saat ini. Dia tidak mengerti perkembangan teknologi guru-guru itu, tapi dia menanamkan iman ke saya sehingga saya hidup di era kemajuan teknologi sampai saat ini. Saudara ngerti apa tentang kecerdasan buatan? Tentang big data, tentang IoT, tentang superkomputer? Kalau saudara pengetahuan itu terbatas, it's okay. Tetapi ingat jasa guru-guru SD saya dan guru sekolah minggu saya. Dia cuma menanamkan firman Tuhan itu. Firman ini jadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Terus ditanam. Engkau zamannya berubah-ubah, firman ini akan menuntun engkau. Dan tidak menyesatkan saya sampai sekarang. Dan itu terus menuntun hidup saya. Perkembangan begitu cepat, kalau saya tidak ada firman Tuhan, saya nggak butuh Tuhan. Buat apa Tuhan bagi saya? Tetapi firman itu terus ditanamkan. Meskipun ada kecerdasan buatan, itu buatan manusia. Dia tidak bisa mengalahkan Tuhan. Jadi, apa yang perlu guru-guru lakukan sekarang? Tanamkan firman. Tanamkan firman. Zamannya boleh berganti-ganti. Zamannya boleh hebat, semakin hebat. Tapi firman itu yang menuntun kita. Apakah guru-guru SD saya ketemu saya? Udah enggak ketemu sekarang. Sampai sekarang enggak ketemu. Guru-guru sekolah minggu ketemu saya? Enggak. Pada waktu dia menanamkan ini, dia tidak melihat besok wihai itu buahnya seperti apa. Pada waktu saudara menanamkan firman Tuhan, ngajari SD, guru sekolah minggu, itu buahnya bukan sekarang. Bahkan mungkin saudara tidak melihat buahnya. Tapi suatu kali dia akan jadi Daniel modern. Amin. Dia akan jadi, itu berkat perjuangan guru-guru SD, guru-guru sekolah minggu. Ya. Apakah Wihai punya mama yang mengajari Alkitab? Mama saya buta huruf. Saya murni didikan dari guru-guru Kristen dan guru-guru sekolah minggu. Ya. Oke, masih ada banyak slide, tak lompati ya. Tidak ada tanya jawab ya, nanti tajamnya di sana aja. Gitu. Udah bunyi. Terima kasih, arigatou gozaimasu.